Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessia Claudia Tupamahu dengan NIM 151421114. Video ini saya akan menjelaskan mengenai kriteria memilih media pembelajaran. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas para mata kuliah media dan sumber belajar dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Rustam I. Husain, SAG, MPD. Yang pertama, dasar pertimbangan pemilihan media pembelajaran. Sebelum mempertimbangkan dalam memilih media pembelajaran, guru tentu sudah meyakini bahwa media adalah sebuah perantara untuk mempermudah dalam menyampaikan pesan. Media menyampaikan pesan yang disampaikan guru agar sesuai dengan yang diinginkan atau tepat pada yang menerima pesan, yakni siswa. Pembelajaran yang efektif memerlukan perencanaan yang baik. Media yang akan digunakan dalam proses pembelajaran juga memerlukan perencanaan yang baik. Meskipun demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa seorang pendidik memilih salah satu media dalam kegiatannya di kelas atas dasar pertimbangan yang pertama, guru hendaknya merasa sudah akrab dengan media tersebut. Hal ini akan menjadikan kegiatan yang efektif dan terkendali karena sudah dikenal medianya dan dapat dikuasai. Yang kedua yaitu merasa bahwa media yang digunakannya dapat berbuat lebih dari yang bisa dilakukannya. Artinya, dengan penggunaan media tertentu, guru dan siswa mampu mencapai target tertentu, atau bahkan lebih dari target yang diinginkan. Yang ketiga, media yang dipilihnya dapat menarik minat dan perhatian siswa. Dengan media ini, perhatian siswa bisa terfokus pada guru dalam menyampaikan pesan. Siswa termotivasi dan kagum untuk mau belajar dan mengembangkan pengetahuan sebagaimana yang disampaikan guru di depan kelas. Yang keempat, yaitu ingin memberikan gambaran atau penjelasan yang lebih konkret. Menurut Rasimin dan kawan-kawan, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan media pembelajaran yang tepat. Antara lain yang pertama akses, artinya media yang diperlukan dapat tersedia, mudah, dan dapat dimanfaatkan siswa. Yang kedua cost, artinya media yang akan dipilih atau digunakan pembiayaannya dapat dijangkau. Yang ketiga yaitu teknologi, artinya media yang akan digunakan apakah teknologinya tersedia dan mudah menggunakannya. Yang keempat yaitu interaktivity, artinya media yang akan dipilih dapat menunjukkan komunikasi dua arah atau interaktivitas, sehingga siswa akan terlibat aktif baik secara fisik, intelektual, dan mental. Yang kelima, organization, artinya dalam memilih media pembelajaran tersebut secara organisatoris mendapatkan dukungan dari pimpinan sekolah. Ada unit organisasi seperti pusat sumber belajar yang mengelola. Dan yang terakhir yaitu novelty, artinya media yang dipilih tersebut memiliki nilai kebaruan sehingga memiliki daya tarik bagi siswa yang belajar. Selanjutnya, kriteria pemilihan media pembelajaran. Kriteria pemilihan media haruslah dikembangkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, kondisi dan keterbatasan yang ada dengan mengingat kemampuan dan sifat-sifat khasnya atau karakteristik media yang bersangkutan. Prof. Eli dalam kuliahnya di Fakultas Pasca Sarjana IKIP Malang tahun 1982 mengatakan bahwa pemilihan media seyogyanya tidak terlepas dari konteksnya, bahwa media merupakan komponen dari sistem interaksional secara keseluruhan. Karena itu, meskipun tujuan dan isinya sudah diketahui, faktor-faktor lain seperti karakteristik peserta didik, strategi belajar mengajar, organisasi kelompok belajar, alokasi waktu dan sumber, serta prosedur menilainya juga perlu dipertimbangkan. Memilih media hendaknya tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan didasarkan atas kriteria tertentu. Kesalahan pada saat pemilihan, baik pemilihan jenis media maupun topik yang dimediakan, akan membawa akibat panjang yang tidak kita inginkan di kemudian hari. Ada beberapa kriteria umum yang perlu diperhatikan dalam memilih media, yaitu pertama, kesesuaian dengan tujuan atau instructional goals. Perlu dikaji tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan pembelajaran. Kemudian bisa dianalisis media apa saja yang cocok digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya yaitu kesesuaian dengan materi pembelajaran atau instructional content, yaitu bahan atau kajian apa yang diajarkan pada program pembelajaran tersebut. Pertimbangan lainnya dari bahan atau pokok bahasan tersebut sampai sejauh mana keadaan yang harus dicapai. Dengan demikian, kita bisa mempertimbangkan media apa yang sesuai dengan menyampaikan bahasan tersebut.
Selanjutnya yaitu kesesuaian dengan karakteristik pembelajaran atau peserta didik. Dalam hal ini, media haruslah familiar dengan karakteristik peserta didik atau pendidik, yaitu mengkaji sifat-sifat dan ciri-ciri media yang akan digunakan. Hal lainnya, karakteristik peserta didik baik secara kuantitatif atau jumlah, ataupun kualitatif, kualitas ciri dan kebiasaan lain dari peserta didik terhadap media yang akan digunakan. Selanjutnya yaitu kesesuaian dengan teori. Pemilihan media ini harus didasarkan atas kesesuaian dengan teori. Media yang dipilih bukan karena fanatisme pendidik terhadap suatu media yang dianggap paling baru, namun didasarkan atas teori yang diangkat dari penelitian dan riset sehingga telah teruji validatisnya. Yang kelima yaitu kesesuaian dengan gaya belajar peserta didik. Kriteria ini didasarkan atau kondisi psikologis peserta didik, bahwa peserta didik belajar dipengaruhi pula oleh gaya belajar peserta didik. Yang terakhir yaitu kesesuaian dengan kondisi lingkungan, fasilitas pendukung, dan waktu yang tersedia. Bagaimanapun bagusnya sebuah media, apabila tidak didukung oleh fasilitas waktu yang tersedia, maka kurang efektif. Media juga terkait dengan user atau penggunaannya, dalam hal ini pendidik. Jika pendidik tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan media tersebut dengan baik, maka akan sia-sia, begitu juga fasilitas lainnya. Mengingat begitu banyaknya media yang bisa kita pilih sesuai dengan kriteria tersebut, namun pada dasarnya kita bisa memilih media berdasarkan kriteria berikut. Yang pertama yaitu kelayakan praktis. Hal ini berhubungan dengan keakraban pengajar dengan media ketersedia media setempat, ketersediaan waktu untuk mempersiapkan, ketersediaan sarana dan fasilitas pendukung. Lalu yaitu kelayakan teknis. Hal ini berkaitan dengan terpenuhinya persyaratan bahwa media yang dipilih mampu untuk merangsang dan mendukung proses belajar peserta didik. Dalam hal ini terdapat dua macam mutu yang perlu dipertimbangkan. Pertama, kualitas pesan, yang meliputi relevansi dengan tujuan belajar, kejelasan dengan struktur pengajaran, kemudahan untuk dipahami, sistematika yang logis. Kedua, kualitas visual. Hal ini mengikuti prinsip-prinsip visualisasi seperti keindahan, kesederhanaan, penonjolan, dan keutuhan dan juga keseimbangan. Selanjutnya ini prosedur pemilihan media pembelajaran. Secara umum, prosedur pemilihan media pembelajaran ada 6 langkah yaitu: pertama, menentukan apakah pesan yang akan disampaikan itu merupakan tujuan pembelajaran atau hanya sekedar merupakan informasi atau hiburan. Menetapkan apakah media itu dirancang untuk keperluan pembelajaran atau instruksional dan alat bantu mengajar. Lalu menetapkan apakah dalam usaha mendorong kegiatan belajar tersebut akan digunakan strategi afektif, kognitif, atau psikomotorik. Yang keempat yaitu menentukan media yang sesuai dari kelompok media yang cocok untuk strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan ketentuan atau kriteria kebijakan, fasilitas, kemampuan produksi, dan biaya. Yang kelima yaitu mereview kembali kelemahan dan kelebihan media yang dipilih, bila perlu mengkaji kembali alternatif yang ada. Dan yang terakhir yaitu perencanaan pengembangan dan produksi media tersebut. Agar kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif, dalam mewujudkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai diperlukan adanya dukungan media pembelajaran, baik itu media cetak, media elektronik, atau objek nyata atau secara realita. Memilih media hendaknya tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan didasarkan atas kriteria tertentu. Kesalahan pada saat pemilihan, baik pemilihan jenis maupun topik yang dimediakan, akan membawa akibat panjang yang tidak kita inginkan di kemudian hari.